Haleluya, puji Tuhan. Salam dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Kembali kita ada dalam renungan sekam padi. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, sebelum kita merenungkan dan membaca firman Tuhan, mari kita satu dalam doa. Bapa di dalam surga, kami naikkan pujian dan syukur kami kepadamu Tuhan. Saat ini kami bersyukur Engkau masih memelihara kami Tuhan. Apapun yang kami hadapi hari-hari ini, apapun yang kami alami, kalau kami masih hidup sampai saat ini karena kasih dan kemurahan-Mu dalam kehidupan kami. Kami mau membaca dan merenungkan firman-Mu Tuhan. Biarlah Roh Kudus mengurapi kami, agar kami boleh dikuatkan lewat renungan pada saat ini. Kami alaskan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, renungan kita saat ini saya beri judul Titik Terendah. Saudara, mungkin saudara dan saya pernah merasakan berada dalam titik terendah dalam kehidupan kita. Ada banyak penyebab yang membawa kehidupan kita seolah-olah berada pada titik yang paling rendah. Ya. Mungkin keputusasaan kita, persoalan hidup, seolah-olah tidak ada jalan yang terbuka ketika kita mau melangkah. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, bisa juga kita merasa kehilangan seseorang yang mungkin menjadi tumpuan hidup kita, dan seolah-olah hidup kita seakan-akan berada di titik yang terendah. Kita tidak dapat berbuat apa-apa, seolah-olah kita tidak mampu menghadapi segala sesuatu yang kita alami. Nah, saudara yang kekasih di dalam Tuhan, saya pun pernah mengalami hal-hal yang demikian. Dan berada pada titik terendah bukan berarti saat-saat ini setelah kita dewasa dan merasakan. Tapi saat kita masih anak-anak pun, saat kita masih muda, kita pernah merasakan hidup seolah-olah berada pada titik terendah. Namun saya bersyukur pada saat ini kalau saya boleh ada sampai saat ini, dan kalau saya melihat ke belakang hal-hal yang pernah saya alami, bahwa ternyata Tuhan masih memberi kekuatan, Tuhan masih memelihara dan memberikan jalan keluar dari setiap persoalan yang dihadapi. Nah, saudara yang kekasih di dalam Tuhan, Alkitab banyak mencatat bagaimana juga banyak para tokoh-tokoh agama di dalam Alkitab ini, para nabi, para abdi Allah pernah mengalami hal-hal yang terpuruk dalam hidupnya. Contoh kita ambil di dalam kitab Ayub. Ayub pasalnya yang ke-1 menceritakan bagaimana kehidupan Ayub yang seolah-olah berada pada titik terendah dalam hidupnya. Dia mengalami banyak masalah, dia mengalami banyak persoalan, semua hartanya habis. Saudara boleh membaca di dalam Ayub pasal 1 apa yang dia alami, dan sungguh kita pun boleh katakan bahwa Ayub berada pada titik terendah dalam hidupnya. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, akhir daripada cerita Ayub bahwa Tuhan mengembalikan apa yang telah hilang dalam kehidupannya dan memberkati kehidupannya. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, ada satu tokoh utama juga di dalam Alkitab, yaitu Yesus. Dia juga mengalami hal terpuruk dalam kehidupannya, karena dia adalah juga manusia, dia adalah Tuhan. Di tengah-tengah kemanusiaan, dia juga merasakan bagaimana penderitaannya.
Kisah di dalam Alkitab ini, di dalam Matius pasalnya 26, kita melihat bagaimana Yesus saat berada di Taman Getsemani. Matius 26 ayat 39, di situ dikatakan, Yesus berkata, "Ya Bapa, jikalau sekiranya mungkin biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang kukehendaki, tetapi seperti yang Engkau kehendaki." Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, di tengah-tengah kemanusiaannya mengalami keterpurukan yang sangat luar biasa, sehingga Yesus menyerahkan semuanya kepada Bapa di dalam surga. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, hari-hari ini saya tidak tahu apa yang saudara alami, namun apabila kita sedang berada pada satu titik terendah dalam hidup kita, mungkin tidak ada jalan keluar, tetapi firman Tuhan menjadi jaminan bagi kita, asalkan kita tetap mau taruh dan setia kepada Tuhan. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, Matius 6 ayat 34 pun mengatakan, "Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari." Saudara, artinya kita nikmati hari lepas hari, dan kita tetap berharap kepada Tuhan. Kesusahan sehari cukuplah sehari, demikianlah firman Tuhan katakan. Nah, saudara yang kekasih di dalam Tuhan, kalau kita melihat bagaimana keterpurukan yang dialami setiap orang, itu hanya berbicara jasmani kita, dan banyak di antara kita akan tetap bertahan diberi kekuatan. Namun saudara yang kekasih di dalam Tuhan, ada satu hal terpenting saat ini yang ingin saya angkat, bahwa di tengah-tengah kehidupan jasmani kita mengalami penderitaan yang luar biasa, keterpurukan, pergumulan hidup yang luar biasa. Namun saat ini saya mau katakan, saudara, bagaimana dengan kehidupan rohani kita? Apakah saat ini kita berada pada titik terendah dari kehidupan kerohanian kita? Apakah kita masih mengaku di hadapan Tuhan, "Tuhan, saya telah melakukan dosa di hadapan-Mu. Saya telah melakukan kesalahan di hadapan-Mu. Saya tidak menurut perintah-Mu." Atau setiap kesalahan yang kita lakukan, setiap dosa yang kita lakukan saat ini, kita anggap biasa-biasa saja. Dan karena kita masih hidup, saudara yang kekasih di dalam Tuhan, sebenarnya apabila kita ada pada titik itu, kita sedang mengalami kemerosotan iman. Kita berada pada titik terendah dari perjalanan iman percaya kita. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, saya pernah mengalami bagaimana satu perasaan ketika melakukan hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Sepertinya tidak ada harapan. Sepertinya habis sudah kehidupan ini karena kita melakukan hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Namun saya diberi kekuatan oleh Tuhan. Karena firman Tuhan di dalam Yesaya 1 pasalnya yang ke-18 itu dikatakan, "Sekalipun dosamu seperti merah seperti grimisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba." Ini artinya ada pengampunan yang Tuhan berikan ketika kita mau mengangkat hati di hadapan Tuhan, mengaku setiap salah dan dosa kita. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, terlepas dari apa yang kita hadapi hari-hari ini, apakah kita mengalami jalan buntu dalam kehidupan kita, atau kita mengalami satu suasana hati di mana kita mengaku di hadapan Tuhan,
mohon pengampunan Tuhan. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, percaya bahwa Allah sanggup mengangkat kita dari tempat yang paling rendah dan mengangkat kembali, asalkan kita benar-benar dan sungguh-sungguh mau taruh hidup kita kepadanya. Ada satu kisah di dalam Alkitab yang mungkin akan membawa kita mengerti bahwa kehidupan kita ketika kita berada di titik terendah, Tuhan sanggup mengangkat kita. Kisah di mana kapak terapung. Ini cerita yang mungkin sudah banyak kali kita dengar. Kisah bagaimana Nabi Elisa bersama dengan para rombongannya yang bekerja di tepi sungai. Dan ketika kapak jatuh di sungai Yordan, saudara, di dalam 2 Raja-Raja 6 ayatnya yang ke-6, Yesus dikatakan, tetapi berkatalah abdi Allah, yaitu Elisa, kemana jatuhnya? Lalu orang itu menunjukkan tempat itu kepadanya. Kemudian Elisa memotong sepotong kayu, lalu melemparkannya ke sana. Maka timbullah mata kapak itu dibuatnya. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, mata kapak yang jatuh di tengah-tengah sungai yang keruh hanya dengan sepotong kayu. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, sampai saat ini kita mungkin tidak bisa menerima dengan akal sehat bagaimana sepotong kayu dapat mengangkat sehingga kapak ini timbul di permukaan air. Namun saudara yang kekasih di dalam Tuhan, ini memberi gambaran bagi kita bagaimana kehidupan kita. Apakah kita sedang berada di tengah-tengah keterpurukan sehingga kita berada di tempat yang paling rendah, di tengah keruhnya dunia ini, di tengah dosa yang telah kita lakukan. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, kayu berbicara salib Tuhan. Dia akan mengangkat kita. Dia akan memberi kita pengampunan. Dia akan mengangkat kehidupan kita untuk kembali kita boleh menikmati kasih dan kemurahan Tuhan. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, mari kita renungkan kisah ini. Kita renungkan lebih dalam lagi. Dan kita mau bawa kehidupan kita kepada Tuhan. Bagaimanapun keberadaan kita saat ini, yakin dan percaya bahwa Allah sanggup mengangkat kita dari tempat yang terendah sekalipun. Di tengah-tengah keterpurukan, baik jasmani kita, rohani kita, Dia akan angkat apabila kita mengaku setiap dosa kita, setiap pelanggaran kita mau setia kepada Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Tuhan memberkati kita, dan mari kita akhiri renungan ini dengan doa. Kita tundukkan kepala. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan Yesus buat waktu yang singkat ini Tuhan, dengan Tuhan kata-kata yang mungkin sangat terbatas, tapi kami yakin dan percaya Allah Roh Kudus akan menyentuh setiap hati kami Tuhan. Engkau melihat keberadaan hidup kami Tuhan saat ini. Apapun yang kami hadapi Tuhan Yesus, baik gejolak di dalam kehidupan kami sendiri Tuhan Yesus, maupun Tuhan apapun yang diperhadapkan dengan dunia ini Tuhan Yesus yang penuh dengan tantangan, kami yakin dan percaya bahwa Allah sanggup mengangkat kehidupan kami. Engkau sanggup mengampuni kami dengan segala kasih kemurahan-Mu yang begitu dahsyat bagi kami Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam surga, saat ini Tuhan kami mau melangkah bersama dengan Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati.